Kehidupan di alam liar, binatang harus berjuang untuk bertahan hidup setiap hari. Mereka harus mencari makan, air, tempat berlindung, dan melindungi diri dari predator yang mengancam keselamatan mereka. Seringkali hanya yang terkuat dan paling tangguh yang bisa bertahan hidup, sementara yang lemah dan kurang beruntung akan menjadi mangsa atau mati kelaparan. Sementara itu, jauh di atas di dahan pohon, ada seekor macan tutul betina menunggu dengan sabar mangsanya. Kawanan impala merumput tanpa sadar di bawah, namun akhirnya ia menyadari bahaya yang akan datang kepada dirinya. Setelah menemukan mangsanya, macan tutul akan meluncur dengan cepat dari atas pohon dan menangkap mangsanya. Akhirnya macan tutul berhasil memangsa impala dengan sangat mudah. Dan membawa mangsanya ke atas pohon untuk menghindari persaingan dengan predator lainnya, seperti singa atau hyena. Aroma darah segar menarik perhatian hyena. Hyena masih mencari sumber bau daging sedap berada di sekitarnya. Namun macan tutul yang menyadari hyena licik ini akan mengambil mangsanya. Macan tutul turun ke bawah dan mengintai hyena diam-diam tanpa sepengetahuan. Meskipun hyena sering dianggap sebagai predator puncak di alam liar, namun macan tutul yang tangguh juga dikenal dapat memburu hyena dewasa sebagai mangsa. Macan tutul akan menyerang hyena dengan cara mengejarnya dari belakang dan menunggu momen yang tepat untuk mencengkram dan menyerang. Dengan tekad yang keras dan pantang menyerah, seekor macan tutul akhirnya muncul sebagai pemenang setelah membunuh musuhnya. Dan hyena malang ini dimakan macan tutul di atas pohon sebagai santapan lezatnya. Pertarungan antara singa dan ular black mamba tidak mungkin terjadi secara alami di alam liar karena habitat mereka yang berbeda. Singa umumnya hidup di savana dan hutan terbuka, sedangkan ular black mamba biasanya hidup di daerah yang lebih kering dan berbatu. Namun, jika kita mengabaikan faktor tersebut dan membayangkan pertarungan antara keduanya, kemungkinan besar singa akan memiliki keunggulan dalam pertarungan ini. Ular black mamba adalah spesies ular yang sangat berbahaya dan mematikan. Mereka adalah ular berbisa yang dapat ditemukan di beberapa bagian Afrika, terutama di bagian selatan dan timur benua tersebut.
Singa memiliki sistem kekebalan yang kuat terhadap racun dan mampu bertahan melawan beberapa jenis racun ular. Tiada jaminan bahwa racun tersebut akan efektif terhadap singa. Black Mamba mengandalkan racun mereka untuk membunuh mangsa mereka. Ketika mereka menyerang mangsa, mereka menggigit dan menyuntikkan racunnya yang dapat menyebabkan kematian. Jika Black Mamba merasa terancam atau tertekan, mereka mungkin akan menggunakan taring mereka untuk membela diri. Racun yang dimiliki oleh Black Mamba sangat mematikan bagi banyak spesies. Termasuk manusia. Sehingga singa juga harus berhati-hati jika berada di sekitar Black Mamba yang merasa terancam. Jika Black Mamba berhasil menggigit singa, kemungkinan besar singa akan merasa sangat sakit dan mungkin mengalami efek racun yang serius, sehingga bisa saja membuat singa menemui ajalnya. Racun Black Mamba sangatlah mematikan dan dapat menyebabkan kematian dalam waktu yang sangat singkat. Singa yang malang ini sangat kesakitan dan perlahan racun menyebar ke seluruh tubuh dan membuat singa mati rasa dan hilang nyawa. Ini hanya contoh kecil saja kasus di mana singa mati oleh ular Black Mamba. Namun, perlu diingat bahwa pertarungan antara singa dan Black Mamba sangat tidak mungkin terjadi secara alami di alam liar. Karena kedua spesies ini memiliki habitat yang berbeda dan jarang bertemu di alam liar. Keduanya lebih cenderung untuk menghindari konflik satu sama lain dan mencari mangsa yang lebih cocok untuk mereka. Kehidupan alam liar di Afrika juga menghadapi berbagai tantangan serius. Setiap harinya, binatang yang hidup di sini bertaruh nyawa untuk melangsungkan hidup. Kerbau adalah hewan herbivora yang memiliki ukuran tubuh yang besar dan kekuatan fisik yang mengesankan. Di terik matahari yang sangat panas, membuat kerbau menjelajah mencari sumber air.
Ketika sampai di sungai, kerbau ini sama sekali tidak curiga bahwa buaya lapar telah mengintainya di dalam air. Buaya suka bersembunyi dan menyergap mangsa dari dalam air. Saat memangsa, buaya akan mencoba menarik mangsanya ke dalam air untuk menenggelamkannya dan menggunakan kekuatannya untuk menahan mangsa di bawah air hingga lemas. Dan hal ini terjadi kepada kerbau yang malang ini. Tidak butuh waktu lama, buaya menyerang kerbau secepat kilat dan tidak memberikan kesempatan mangsanya untuk melarikan diri. Rahang buaya yang begitu kuat, mustahil untuk kerbau melepaskan diri. Gulungan kematian yang dilancarkan buaya sukses membuat kerbau mati dengan mudah. Lalu buaya ini mengarahkan pandangan yang lain dan mencari target yang lebih besar. Berada dalam kawanan kerbau, buaya ini tidak takut untuk memulai aksinya. Predator ganas ini menyeret kerbau ke arah air dan mencengkramnya erat-erat. Buaya telah mengunci mulut kerbau dan tidak akan membiarkan ia melarikan diri dengan mudah. Namun dengan tekad yang tangguh, kerbau tidak mudah untuk dikalahkan. Kerbau ini terus melakukan perlawanan dan berharap ia bisa lepas dari jurang kematian ini. Dan akhirnya, perjuangan hidup buaya tidak sia-sia. Ia bisa melepaskan diri dari cengkeraman buaya ganas. Anjing liar adalah pemburu yang efisien dan berkolaborasi dalam kelompok untuk meningkatkan peluang keberhasilan dalam mencari makanan. Impala adalah antelop yang hidup di padang rumput dan hutan sabana di Afrika. Anjing liar ini terlihat sangat menakutkan saat kelaparan. Kawanan anjing liar ini telah berkumpul untuk melancarkan aksinya. Akhirnya, kawanan anjing liar yang brutal ini menemukan kawanan impala yang sedang makan rerumputan. Begitu tahu predator menyerang, impala langsung melarikan diri menjauhi predator buas ini. Kecepatan impala ternyata tidak cukup untuk melarikan diri.
Dan anjing liar terlihat sudah dekat menuju mangsa lezatnya. Usaha impala tidak sampai di situ, ia terus melarikan diri sampai ia tertinggal sendirian jauh dari kawanan impala yang lainnya. Situasi yang tidak pernah terbayangkan oleh impala ketika kematian begitu dekat. Jalan satu-satunya ia berlari ke arah sungai dan segera berusaha melewatinya untuk menghindari predator buas. Namun Kudanil pemilik wilayah sungai ini mengetahui konflik yang terjadi di wilayahnya. Kudanil ini tidak menolong impala, bahkan mengusir impala untuk menjauhi sungai wilayahnya. Akhirnya impala berlari ke tepi sungai. Dan anjing liar ini memangsanya dengan sangat brutal. Kudanil adalah mangsa alami bagi buaya. Mereka seringkali berada dalam lingkungan yang sama di perairan dan kadang-kadang buaya akan memangsa kudanil jika kesempatan muncul. Terlepas dari bahaya saat menyeberangi sungai, kawanan singa perlu berburu mangsa di wilayah lain untuk keberlangsungan hidup di sabana Afrika yang keras. Induk singa perlu memikirkan cara bagaimana anaknya yang masih kecil selamat saat menyeberangi sungai. Ketika berburu, buaya menggunakan penglihatan, pendengaran, dan getaran air untuk mendeteksi mangsa. Mereka kemudian berenang mendekati mangsa dengan sangat hati-hati sebelum meluncurkan serangan yang cepat dan mematikan. Singa mungkin bisa menang jika di darat, tapi jika di air, buaya adalah ancaman kematian bagi seluruh predator di alam liar. Karena merasa aman, mereka akhirnya memutuskan untuk menyeberangi sungai. Namun ada satu yang tertinggal, anak singa yang masih kecil masih terjebak di pinggir sungai. Tidak ada pilihan lain, selain induk singa harus meninggalkannya terlebih dahulu untuk berburu mangsa. Namun anak singa ini ingin bersama induknya untuk belajar berburu mangsa bersama. Dan ia sama sekali tidak mengetahui bahwa sungai ini adalah tempat yang sangat bahaya. Induknya melihat dari kejauhan, berharap anaknya tidak menghampirinya dan menyeberangi sungai ini. Namun anak singa yang polos menyeberangi sungai tanpa ada rasa takut sama sekali. Buaya yang melihat kesempatan ini langsung menuju anak singa ini. Untung naluri seorang ibu bisa menyelamatkan anaknya yang telah diintai oleh buaya ganas ini. Pada momen ini, buaya sama sekali tidak mendapatkan hasil.
Di momen yang lain, singa jantan ingin menyeberangi sungai. Mereka sadar bahwa sungai ini ada buaya yang siap menyergapnya dan memangsanya. Akhirnya dua singa jantan ini memutuskan untuk menyeberangi sungai tanpa rasa takut sama sekali. Namun di tengah perjalanan, singa ini merasakan getaran air yang berbeda yang menuju ke arahnya. Benar saja, buaya langsung menargetkan singa dan memangsanya di air. Singa ini dimangsa di bagian lehernya dan buaya berusaha untuk menenggelamkannya. Singa yang lain segera melarikan diri sebelum menjadi korban berikutnya.